Pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah saham yang tiba-tiba ngasih kejutan luar biasa? Nah, selamat datang di analisis komprehensif kita kali ini. Bayangin aja, sepanjang tahun 2025, PT Mahaka Radio Integra Tbk atau emiten bersandi saham Mari ini babak belur dengan kerugian sampai 77 miliar. Tapi tiba-tiba, di kuartal pertama tahun 2026, mereka malah mencetak laba entitas induk sebesar 2,83 miliar. Nggak heran kalau sahamnya langsung disorot tajam sama pasar. Tapi sebelum kita ikut-ikutan FOMO atau euforia, kita harus banget membedah data aslinya nih. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah lompatan laba ini beneran awal dari kisah kebangkitannya nyata, alias turnaround story? Atau jangan-jangan ini cuma ria kecil yang nutupin masalah struktural yang jauh lebih dalam? Apalagi kalau kita ingat ekuitas mereka masih negatif dan ada bom waktu obligasi ratusan miliar rupiah yang belum jelas nasibnya. Yuk kita cari tahu sama-sama. Di bedah emiten kita kali ini, kita bakal kupas tuntas secara berurutan. Mulai dari fenomena percikan laba di Q1, lanjut ke bedah kondisi neraca keuangannya, ngomongin tantangan besar soal obligasi konversi, ngintip proyeksi mereka di 2026, dan pastinya kesimpulan akhir. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, percikan laba di kuartal pertama. Sebagai konteks faktual nih, tahun 2025 itu tahun yang cukup berat buat Mary. Pendapatan mereka turun 28%, jadi cuma 70,3 miliar rupiah. Tapi coba tebak, secara luar biasa, di Q1 2026, pendapatan mereka tiba-tiba melesat jadi 37,4 miliar rupiah. Ini tuh 2 kali lipat lebih besar dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya loh. Lompatan ini sukses nalik entitas induk balik lagi ke zona hijau dengan laba 2,83 miliar. Ini ngasih kita harapan besar kalau efisiensi gila-gilaan yang mereka lakuin mulai berbuah manis. Tapi tunggu dulu, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat satu sisi aja. Kalau kita tarik mundur dan lihat secara konsolidasian seluruh grup perusahaannya, Mari itu sebenarnya masih nyatat rugi sekitar 4,96 miliar rupiah. Kenapa bisa gitu? Karena proses transformasi digital dan beban operasional di anak-anak usahanya emang masih butuh waktu buat stabil. Ini jadi pengingat faktual aja buat kita, bahwa jalan menuju pemulihan total itu beneran ada, tapi manajemen emang masih punya PR yang harus diselesaikan. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua. Bedah neraca keuangannya, kita lihat apa yang ada di balik layar. Kalau kita cek di Q1 2026, total aset Mari itu naik tipis jadi 332,9 miliar. Cuma masalahnya, total liabilitas atau utang mereka itu nyentuh 447,2 miliar. Artinya apa? Utang mereka jauh lebih gede daripada asetnya, yang bikin ekuitas mereka jadi negatif 114,26 miliar. Secara teknis, ini emang posisi insolven. Tapi jangan pesimis dulu, karena manajemen lagi kerja super keras dan proaktif banget ngelakuin efisiensi buat nambal ketimpangan ini pelan-pelan. Ada satu data yang menarik banget nih. Piutang usaha pihak ketiga mereka melonjak drastis, naik hampir 86% jadi 51,2 miliar rupiah. Di satu sisi, ini kabar super baik karena nandain penjualan iklan mereka lagi kenceng-kencengnya di awal tahun. Tapi di sisi lain, ini kan bentuknya piutang ya, artinya uangnya belum beneran masuk ke kantong perusahaan. Harus dicatat juga, mereka punya piutang macet di atas 1 tahun senilai 26,85 miliar rupiah dari pihak ketiga, plus 15,04 miliar rupiah dari pihak berrelasi. Jadi seberapa jago manajemen nagih piutang ini bakal jadi kunci utama buat napas perusahaan ke depannya. Nah, gara-gara duit dari piutang tadi belum pada cair, imbasnya langsung berasa ke kas mereka. Saldo kas Mari anjlok hampir 74% dan cuma nyisa 1,64 miliar aja. Angka segini jujur aja lumayan tipis buat muterin roda operasional sehari-hari. Arus kas operasi mereka juga masih minus 3,15 miliar. Kelihatan banget kalau manajemen lagi bener-bener muter otak, make kas yang ada seefisien mungkin buat bayar kewajiban mendesak dan bikin event off-air demi ngebus penjualan lagi. Dengan kondisi kas yang ketat, utang jangka pendek mereka otomatis ikut naik. Beban akrual melonjak drastis jadi 24 miliar rupiah. Ini wajar sih karena banyak kegiatan off-air yang jasanya udah mereka pakai tapi tagihannya belum dibayar. Utang pajak juga naik nyaris 70%. Tapi sadar nggak sih kalian, kenaikan utang pajak ini tuh justru indikator bagus. Ini terjadi secara natural karena penjualan mereka emang lagi naik. Ibaratnya ini tuh masalah growing pains yang lumrah muncul waktu bisnis lagi tumbuh positif. Lanjut ke bagian ketiga, ini dia menu utamanya. Tantangan soal obligasi konversi. Buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar, mari kita samain persepsi dulu. Singkatnya, obligasi konversi itu adalah surat utang, di mana si investor yang ngasih pinjaman punya hak istimewa. Nanti pas jatuh tempo, mereka bisa milih, mau uangnya dibalikin utuh plus bunganya, atau utang itu ditukar jadi porsi kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Keren kan? Nah, ceritanya di 8 April 2022 lalu,
anak usaha Mari, yaitu Cast, nerbitin obligasi konversi senilai 21,5 juta dolar AS atau setara 365 miliar rupiah. Utang tanpa jaminan ini porsinya jumbo banget, nyumbang 92% dari total utang jangka panjang mereka. Syaratnya juga lumayan ngeri nih. Kalau nggak dikonversi pas jatuh tempo, bakal kena bunga 15% per tahun yang dihitung harian. Sekilas emang kelihatan kayak bom waktu, tapi kita harus ingat, dana raksasa inilah yang kemarin ngasih napas panjang dan mendanai penuh proses transformasi digital mereka. Skenario terbaiknya gini, kalau nanti para investor obligasi ini akhirnya milih buat nuker utangnya jadi saham cash, beban utang yang ratusan miliar tadi bakal otomatis lenyap dari neraca. Plong banget pastinya buat manajemen, tapi konsekuensinya, porsi kepemilikan saham Mari di anak usahanya itu bakal mengecil atau terdilusi dari posisi 67,6% yang sekarang. Sebagai update faktual, sampai laporan keuangan Maret 2026 ini keluar, belum ada satupun investor yang ngajuin konversi. Masuk ke bagian keempat, dan ini bagian yang penuh optimisme, proyeksi, dan harapan di 2026. Nggak bisa dipungkiri, 2025 itu tahun yang ngasih banyak banget pelajaran buat Mari. Waktu itu mereka nargetin rugi bisa ditekan di 40 miliar, tapi realisasinya ternyata jebol sampai 77 miliar lebih. Pendapatan juga cuma nyentuh 71% dari target. Tapi coba kita ubah cara pandangnya. Jadikan 2025 ini sebagai titik terendahnya mereka. Kenapa? Karena ngelihat momentum positif di awal 2026 ini, ada harapan yang sangat kuat kalau mereka udah siap buat mantul ke atas. Buktinya, manajemen berani naruh target lompatan yang super agresif di 2026. Mereka optimis banget pendapatan bisa meroket lagi nyentuh angka 98,3 miliar rupiah. Dan yang paling bikin lega, kerugian bakal dipangkas abis-abisan, sampai cuma tersisa 5,14 miliar rupiah aja untuk setahun penuh. Target ambisius ini jelas nunjukin keyakinan kuat dari internal perusahaan bahwa masa-masa paling kelam mereka udah lewat. Malah manajemen dengan tegas bilang, Mari akan mengoptimalkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja keuangan secara bertahap. Ini bukti komitmen mereka buat terus gerak cepat nyari curug cuan baru di era digital. Tapi catat ya, dengan fokus yang lagi benar-benar terpusat ke perbaikan fundamental ini, makanya wajar banget kalau mereka belum kepikiran soal bagi-bagi dividen atau aksi korporasi besar dalam waktu dekat. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, kesimpulan. Gimana kira-kira gambaran utuhnya? Kalau kita tarik benang merahnya, berinvestasi di Mari saat ini tuh rasanya kayak ngadepin dua sisi koin yang kontras banget. Di satu sisi, percikan laba di Q1 2026 itu beneran nyata dan ngasih sinyal kuat kalau bisnis radio dan digital mereka mulai bangkit. Tapi di sisi koin yang lain, kita nggak bisa tutup mata sama tumpukan PR-nya, ekuitas yang masih negatif, kas yang makin menipis, dan teka-teki obligasi 365 miliar yang masih ngegantung. Ini bener-bener contoh klasik dari perusahaan yang lagi mati-matian nulis ulang sejarah kebangkitan mereka. Jadi pada akhirnya keputusan buat masuk atau enggak selalu balik lagi ke strategi masing-masing dari kalian. Setelah ngelihat semua fakta neraca dan dengar potensi pemulihannya, coba tanya jujur ke diri sendiri. Apakah kalian beneran lagi berinvestasi, nemenin perusahaan yang lagi berjuang pulih, atau kalian cuma lagi spekulasi nungguin harga sahamnya loncat sesat? Coba dong tulis pendapat dan strategi kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis mendalam ini, tetap rasional dan sampai jumpa di Bedah Emiten kita selanjutnya.